Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi di YouTube channel Guru Mandiri. Kali ini Bu Guru akan memberikan materi untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran keempat. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak, yuk melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak ya di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Apakah kalian tahu, tubuh manusia hampir 2/3 bagiannya merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba kalian sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair ya. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping kiri berikut ini. Ini adalah contoh benda cair. Misalnya, jus, air mineral dalam botol, minyak goreng, air dalam ember, sirup, madu, kecap, dan masih banyak lagi benda cair lainnya yang selalu kita gunakan setiap hari. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah itu sama dengan bentuk air ketika air masih di dalam gelas? Tentunya berbeda, bukan? Air di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Sedangkan jika sudah tumpah, maka bentuknya berubah. Nah, sekarang coba lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair ya. Apakah kalian sudah siap? Nah, anak-anak, ayo lakukan secara berkelompok ya. Kalian bisa lakukan di rumah kalian masing-masing dengan adik, kakak, dan orang tua kalian. Alat dan bahannya yang pertama adalah air dan minyak goreng, lalu ember, gelas, dan juga kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya adalah pertama, kalian masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Jadi, kalian masukkan air tersebut ke dalam 3 wadah ya, yaitu ke dalam ember, ke dalam gelas, dan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, kalian lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Kalian bisa masukkan minyak goreng ke dalam gelas, ke dalam ember, dan juga ke dalam kantong plastik. Lalu, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak, di sini sudah ada tabel. Kalian bisa tulis dan salin di buku latihan kalian ya. Kalian bisa tuliskan nama benda-bendanya di kolom nama benda. Kemudian, di sini ada kolom yang lainnya, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam, dan yang terakhir kolom tidak dapat digenggam. Nah, kalian tuliskan nama benda, lalu kalian beri tanda checklist sesuai dengan sifatnya masing-masing ya. Misalnya, kita isikan di sini nama bendanya minyak goreng. Nah, di sini di kolom kedua, bentuknya berubah sesuai wadah. Apakah minyak goreng bentuknya berubah sesuai wadah? Nah, hasil pengamatan kalian bagaimana? Jika bentuknya berubah sesuai wadah, maka kalian beri tanda checklist. Nah, berikutnya, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Nah, kalau di sini kalian bisa beri tanda silang karena minyak goreng bentuknya berubah ya, tidak tetap. Nah, untuk kolom selanjutnya dapat digenggam. Menurut kalian, apakah minyak goreng dapat digenggam? Nah, selanjutnya, apakah minyak goreng tidak dapat digenggam?
Berbeda dengan benda padat ya, benda padat itu bisa digenggam, sementara untuk benda cair kita kesulitan untuk menggenggam. Namun kita hanya bisa menampungnya saja. Anak-anak, kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu itu juga telah diperoleh ya. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan hasil percobaan kalian? Nah, anak-anak, dari pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan, sifat benda cair diantaranya adalah bentuknya selalu berubah menyerupai tempat atau wadahnya. Selain itu, benda cair juga memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti misalnya air yang tumpah. Air yang tumpah itu, maka aliran airnya akan menuju dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan? Kalian bisa tuliskan hasil simpulan kalian di buku latihan kalian ya. Anak-anak, kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian, coba kalian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau untuk sementara, kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Lalu, ketika suasananya sudah kembali normal, sudah kembali belajar di kelas, kalian bisa ceritakan apa yang sudah kalian amati tersebut. Anak-anak, tubuh manusia 2/3 bagiannya terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain ya, anak-anak, supaya kita tidak dehidrasi, supaya badan kita juga tetap segar. Seperti misalnya habis bermain memantulkan dan menangkap bola, kalian harus segera minum air putih yang banyak ya. Karena setelah berolahraga, badan kita berkeringat. Kita harus menggantikan cairan-cairan yang sudah keluar dari tubuh kita agar badan kita kembali segar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan permainan. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan ya, supaya badannya tidak cedera. Caranya, kalian buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Kalian bisa bermain dengan teman yang ada di sekitar rumahmu ya. Di sini kalian membuat 2 baris. Nah, barisan dari anak-anak ini nantinya akan bertugas untuk memantulkan bola kepada teman yang ada di seberangnya. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut ini ya. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya ya, secara zigzag. Kalian bisa memantulkan kepada teman yang ada di seberang kalian. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan ya. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola ini diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Nah, bentuk kerjasama itu adalah contohnya gotong royong. Anak-anak, berikutnya bacalah wacana di bawah ini ya. Di sini ada sebuah gambar. Ada banyak warga sedang melakukan kegiatan gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Wah, pastinya anak-anak senang sekali ya. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada juga yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak juga membantu membawakan makanan dan minuman. Betapa bahagianya warga tersebut ya. Mereka melakukan kerjasama dan gotong royong agar pekerjaan tersebut menjadi ringan dan cepat selesai. Anak-anak, lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu ya.
Apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Siapa yang tahu? Ya, tepat sekali. Pekerjaan itu dapat cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama atau dikerjakan secara gotong royong. Selain cepat selesai, pekerjaan tersebut juga menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama ya. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Sekarang tuliskan contoh kegiatan tersebut ya. Nah, di sini sudah ada 3 buah kolom. Kalian tuliskan contoh kegiatan gotong royong yang pertama di lingkungan rumah. Nah, misalnya membersihkan saluran air di sekitar lingkungan rumah. Kolom yang kedua, kalian bisa tuliskan contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah. Misalnya, kerja bakti membersihkan rumah, seperti mengepel, menyapu, membersihkan halaman, dan lain-lain. Nah, untuk kolom yang ketiga atau tabel yang ketiga di sini kalian bisa tuliskan contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Misalnya, apa yang kalian lakukan di sekolah dalam bergotong royong? Nah, kalian bisa menuliskan bekerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan sekolah. Atau kalian juga bisa bekerja bakti dan bekerja sama menanam pohon di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian tuliskan dengan tulisan yang rapi, lalu dikirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Anak-anak, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Coba kalian ceritakan ya, kegiatan gotong royong yang pernah kamu lakukan. Kalian bisa rekam di voice note. Cerita yang sudah kalian buat, kalian bisa kirim ke Bapak Ibu guru kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.